Woi, Tot, di video kali ini gue pengen bikin video gabut lagi nih. Kenapa gue milih Fortuner dibandingkan Pajero? Kenapa gue harus ngomongin Pajero? Kenapa Fortuner harus gue bandingin sama Pajero? Karena salah satu teman pergancetannya ya Pajero, salah satu yang paling gancet ya. Masih banyak sih SUV leather frame jenis lainnya, cuman yang paling gancet ya kalau diketik di Google aja Fortuner versus tanpa lu ketik lagi versus siapa itu paling tinggi tuh tulisannya Pajero. Ya udah jadinya gue buat aja judulnya kenapa gue lebih milih Fortuner dibandingkan Pajero. Dan ya, gue mulai dari mana dulu ya? Tapi by the way gue ingetin sekali lagi, gue bukan ada di kubu Fortuner, gue bukan ada di kubu Pajero. Dan kalaupun lu pencinta Pajero atau pecinta Fortuner, bodo amat, selalu lu mau milih yang mana, hidup-hidup lu, mobil lu, duit-duit lu. Di sini gue cuman pengen ngasih experience pemakai gue aja, dan ya apa yang gue tahu aja kenapa gue lebih milih ini dibandingkan Pajero. Oke, mulai dari mana ya? Mulai dari mana ya? Dari visibilitas dulu kali ya, dari pengendaranya. Experience gue ngendarain mobil ini maksudnya. Oke, jadi kenapa gue milih SUV jenis leather frame? Alasan pertama adalah posisi duduknya tinggi, lebih commanding. Dia body di atas di bawah body itu ada chassisnya lagi, dan otomatis ya jauh lebih tinggi dibandingkan seri monocoque sedikit. Dan untuk varian Fortuner ini sebenarnya hampir semua SUV sih, dia moncong itu kelihatan cuy, moncongnya itu kelihatan dibandingkan gue milih mobil jenis hatchback. Kenapa? Kalau mobil-mobil mini-mini gitu yang kecil-kecil gitu, itu rata-rata moncongnya itu jungkir, maksudnya lancip banget ke bawah cuy, nggak kelihatan. Nah, kalau mobil SUV gede begini, itu moncongnya itu dia tetap kelihatan. Jadi kayak gue lagi bawa mobil, lagi ngelem kan, lagi ngefly gitu kan cuy, dia tetap kelihatan moncongnya, jadi nggak gancet ke buntut truk kan, bahaya kan. Nah itu salah satunya kenapa gue milih SUV kelas leather frame kelas SUV. Bodo amat mau kayak gimana namanya. Dan untuk apa lagi yang gue bahas ya, untuk konsumsi mobil ini gue nggak bisa bilang irit, nggak bisa bilang boros, cuman ya itu tergantung pengendaranya kayak gimana. Lu bisa lihat sendiri lah review mobil Fortuner dengan mesin jenis 2KD yang non VNT itu kayak gimana konsumsinya. Cuman permasalahannya adalah ketika gue pengen benar-benar agak buru-buru. Memang ini mobil ini transmisi Fortuner yang lama ini kalau dibandingkan Fortuner yang baru 2GD transmisi yang 2KD ini, dia emang lebih kuat ya. Kalau buat kayak lu remap ECU dan lain-lain, lu gedein horsepower dan torsinya, dia emang lebih kuat nerima. Cuman speednya kan limit kan sampai 4, yang dimana kayak ngatung gitu cuy. Dan ini transmisi yang satu ini kalau di gaspol gitu dia lebih ke ngeden sih. Makanya gue sempat remap ECU dan ada sedikit aksesoris pelengkap tambahan di bagian turbo intake-nya. Kalau kata abang-abangan remapan gue naik di 300-an horsepower, tapi gue nggak tahu karena gue nggak yakin pasti sih, karena gue nggak cek di dyno juga, nggak tes di dyno, karena gue nggak terlalu fanatik banget sama torsi yang gede-gedean. Yang penting gue ngerasa nyaman ngejambak ya udah oke lah, udah cukup. Dan ini untuk oh ya, tapi ini mobil udah gue standarin lagi ya, karena gue nggak tahu rencananya sih mobil ini pengen gue ganti. Gue lagi bingung nih milih Pajero yang baru atau Fortuner TRD yang paling baru cuy, kan udah cakram men. Cuman gue masih bingung. Tapi berhubung karena yang gue pegang masih unit ini, ya udahlah ini dulu ya. Dan ini lo bisa lihat bahannya ya kayak bahan-bahan lembut gitu lah ya, bludruk. Gue bukan B-channel men, jadi ngomongnya itu agak sedikit gimana gitu ya. Ini kalau kayak lo cerot sama orang di dalam mobil nih, ini berbekas susah cuy dihilangin karena dia bukan bahan kulit cuy. Jadi ya gitulah, ini ada suka dukanya nih mobil, makanya gue agak malas sih sama jenis bahan yang bukan kulit. Cuman ya gimana lagi, bawaannya emang kayak gini. Dan untuk legroom gue bandinginnya sama mobil gue satu lagi, Mercy W124. Sama-sama aja sih, maksudnya nggak terlalu luas, nggak terlalu lapang gimana ya, sama-sama aja sih, sama-sama ada pendingin kakinya juga. Oh cuman satu lagi, mobil W124 gue itu entah kenapa itu bagian kakinya itu lebih panas ya. Entah mobil gue yang error, entah gimana cuy. Coba lu bisa bantu jelasin kali.
Kalau gua sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mikirin banget. Yang jelas kalau bagian legroom ini Fortuner ini nggak terasa panas ya menurut gue ya. Untuk body sebenarnya ini udah gue modifikasinya itu nggak yang sampai nggak bisa dibalikin lagi ke normal lagi, nggak. Maksudnya gue ganti body kit gitu jadi lebih fresh gitu. Kayak mobil ini pernah gue update di Instagram gue, ganti lampu depan, ganti stop lamp belakang, jadi kayak lebih fresh gitu, jadi ke varian yang lebih baru gitu. Tapi ini gue balikin lagi ke normal lagi. Jadinya ya gitulah, ciri-ciri mau dilepas gitu cuy. Semua dibalikin lagi ke original. Dan gue serius nih nanya, kalau buat lu yang udah make Fortuner yang paling baru, varian terbaru, kalau lu udah make yang Fortuner yang lama juga, lu bisa kasih tahu ke gue dong apa sih perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya. Kalau buat ground clearance nggak ada masalah sih di mobil ini, sama sekali nggak ada masalah. Oh tapi gue pernah gasruk cuy, mobil mobil bogem gini tetap aja gue pernah gasruk. Itu gue pernah jalan-jalan sama teman gue ya, mungkin karena gue terlalu terlalu gimana gitu, terlalu aneh kali ya, udah tahu terlalu nggak sadar diri, udah tahu ini cuman penggerak roda belakang malah dipaksain. Jadi gue coba ala-ala nyebrang sungai gitu cuy, sengaja nggak gue videoin, gue masukin Instagram ya, ada gue dibully sama orang cuy. Jadi gue masuk ke sungai gitu, gue balik lagi, maksudnya nggak yakin gitu, ternyata dalam dan ternyata lebih banyak keselipnya. Akhirnya ditarik lagi sama mobil belakang, dan waktu proses penarikannya lagi tuh gasruk antara sungai dan pembatas daratannya. Untuk audio entertainment di mobil ini semua standaran aja, nggak ada yang gue modelin. Tapi kalau buat kualitas speakernya, mobil ini kalau nggak salah ada 4 speaker dan 2 tweeter ya. Untuk hasil speakernya sih oke lah. Posisi duduk di belakang, gue naik mobil ini lebih sering duduk nyetir sendiri ya. Cuman kalau buat di kota gue terbalik nih, entah gue terbalik atau lu samaan kayak gue nih. Kalau di Jakarta tuh gue lebih sering ada orang yang nyetirin, gue malas nyetir sendiri cuy, serius. Cuman kalau buat kayak ke keluar kota, kayak ke jalan-jalan desa, ke gunung-gunung gitu, gue lebih suka nyetir sendiri cuy. Meskipun kalau di maps itu kilometer lebih jauh, kayak gue ke Sumatera kemarin 2000 4000 kilo pulang pergi, gue nyetir sendiri, gue lebih suka dibandingkan kayak ke Bandung, Jakarta, Bandung, tapi gue nyetir, anjir ogah banget, gue nyerah cuy, malas saya gitu, mendingan gue main HP. Maka entertainment gue itu HP gue sendiri. Jadi mobil ini semua pure masih original, paling eksteriornya aja yang tadi gue ceritain kan, ganti body kit gitu, tapi masih bisa dibalikin. Sini ada cup holder 2 biji, tapi cup holdernya sayang ya, belum ada pendingin. Anjir, ngarepin pendingin lu, kima mobil apaan cuy lu mikirin cup holder kasih pendingin. Kalau buat nyetir, apa ya, sebenarnya sih enakan nyetir sih mobil ini dibandingkan duduk di belakang, apalagi duduk di bagian tengah ya. Headrest cuma ada 2 di bagian kanan dan kiri aja, di bagian tengahnya nggak ada. Cuman untuk Fortuner terbaru udah ada kan di bagian tengah, meskipun nggak terlalu gede gitu. Tapi apa ya, posisinya itu kayak terlalu tegak gimana gitu. Emang sih agak bisa direbahin sedikit, cuman di belakang jadi lebih sempit. Tapi ya udahlah, apalagi ini ada ganjelan. Gue kalau duduk di tengah dan di belakang, entah kenapa gue lebih suka mobil penggerak roda depan, karena ya deknya itu lebih flat di bagian tengah kan cuy. Dan oh ya, meskipun dia penggerak roda depan, cuman kalau ada option penggerak AWD-nya, tetap aja lu ada tonjolan ya. Sekarang kita ngebahas soal mesin nih. Nah ini baru gue bisa kasih tahu ke lu kenapa gue pilih Fortuner dibandingkan Pajero. Mungkin sebagian dari lo, bang kenapa lo nggak milih Pajero aja ya? Kan tenaganya lebih enak, torsinya lebih jos. Nah gini cuy. Dan menurut gue memang make sense sih kalau orang bilang gitu. Kalau buat soal tenaga memang anjir, Pajero itu enak banget cuy, digas gitu, wah enak banget. Tapi mobil gue ini udah rimepan, tapi udah gue standarin lagi ya. Alasan gue kenapa milih Fortuner dengan mesin 2KD ini, 2KD ini penguapan olinya lebih minim cuy dibandingkan Pajero. Dia penguapan olinya lebih minim, dan karakteristik mesin 2KD ini nggak terlalu basah kayak mesinnya Pajero. Jadinya gue lebih milih ini, karena gue lebih mementingkan untuk penggunaan daily, harian gitu. Kalau buat ngebut-ngebutan nih, gue sadar diri aja nih, mobil gede kan, mobil ground clearance-nya tinggi, bukan mobil ceper. Jadi gue nggak terlalu butuh itu. Kalau buat suara turbonya ya, suara siulan turbo, gue lebih suka di Pajero. Itu digas gitu, wah berasa banget suaranya cuy. Tapi kalau buat
varian Fortuner, kalau ngomongin Fortuner, suara turbo terenak tuh di varian VNT-nya, bukan terbarunya. Kalau suara terbarunya itu suara turbonya agak kurang cuy, agak mendem. Tapi itu semua selera sih, tergantung lu milih yang mana. Kalau buat mesin balik lagi ya, itu sebenarnya cuma satu sih. Gara-gara penguapan oli di Fortuner itu lebih rendah dari Pajero, makanya gue milih Fortuner. Karena itu penting cuy, oli itu penting buat mesin, buat durabilitasnya. Karena gue tuh orangnya males banget, mager banget ke tempat servis perawatan mobil gitu. Untuk hiburan yang kayak gue bilang tadi, semuanya serba standar, dan dashboardnya semuanya, speedometernya, apapun yang lu lihat sini di video ini semuanya itu masih standar, nggak ada yang gue model-modelin. Dan lu bisa lihat sini ciri khas Fortuner banget kan, seri lama banget. Dan untuk nyetir nih ya, untuk nyetir kemarin sih si tinjau lawik ini posisi mesin, oh ya, posisi mesin waktu di si tinjau lawik itu posisi mesin gue masih dalam keadaan remap ya, bukan standaran. Jadi ya gue kayak Fortuner sama Fortuner gue libas gitu, ada Pajero depan gue libas, gue sikat. Dan nyatanya itu nggak guna cuy, karena apa ya, itu ngebahayain diri lu sendiri, ngebahayain lu yang nyetir. Ini mobil kelasnya itu kelas tinggi cuy, maksudnya posisi ground clearance itu tinggi, jadi itu gampang buat guling men. Maksudnya kayak apalagi kayak gue nyetir kadang sambil ngelem gitu, sambil kayak ngefly gitu, wah gila sih, bahaya. Makanya gue balikin lagi ke standaran lagi, meskipun biaya lagi, nge-remap biaya, standarinnya biaya lagi. Tapi ya gitulah pengalaman aja. Temen gue sempat kaget sih waktu gue remap Pajero dia kalah.